Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang dirahmati Allah, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf saya agak sedikit terlambat untuk memberikan pengajian karena sebelumnya saya bersama para jamaah di masjid harus terlibat di dalam proses perawatan jenazah dan terakhir menyolatkan jenazah bersama-sama para jamaah di rumah almarhumah Ibu Hajah Tuban yang meninggal kemarin sore sebelum maghrib. Kita permohon pada Allah, mudah-mudahan beliau benar-benar husnul khatimah, mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal solehnya. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang disebut dengan berkah atau barokah. Saya ditanya oleh seorang mahasiswa, Pak, katanya ada ilmu yang tidak berkah, ada rezeki yang tidak berkah, sehingga ada juga hidup yang tidak berkah. Lalu kata berkah itu apa sih? Nah, saya pernah mendapatkan keterangan dari Pak Quraisyab dalam sebuah ceramahnya yang saya unggah dari YouTube. Berkah itu makna gampangnya adalah nilai tambah atau nilai kemanfaatan dari sesuatu, sehingga sesuatu itu memiliki kemanfaatan yang lebih baik dari kemanfaatannya yang biasa. Jadi kalau ilmu itu berkah, ilmunya itu baik dan punya nilai tambah, artinya memberi manfaat dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun, baik yang diberi ilmu maupun yang mendapatkan asupan ilmu dari orang yang diberi ilmu itu. Sehingga seorang guru yang ilmunya berkah itu, di samping dirinya itu mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya, para muridnya juga mendapatkan kemanfaatan dari ilmu guru itu. Para ustadz, para kiai, para mubalik, para khotib juga begitu. Mereka yang punya ilmu yang berkah, ilmu yang penuh berkah, itu adalah orang-orang yang di samping mereka sendiri mendapatkan manfaat dari ilmunya, ilmu yang diberikan kepada para santrinya, para jamaahnya, itu benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah dan santrinya itu. Demikian juga kalau kita bicara rezeki yang berkah, rezeki dalam bentuk apapun, termasuk rezeki dalam bentuk harta benda. Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang memiliki nilai tambah, yang memiliki nilai manfaat, sehingga orang yang diberi atau mendapatkannya itu mendapatkan manfaat dari rezekinya itu, dan bahkan rezekinya itu memberi manfaat pada banyak orang dan bahkan semua orang dimanapun dan kapanpun dalam hal apapun. Nah, sehingga kalau diperluas maknanya, hidup yang penuh berkah itu adalah hidup yang memiliki manfaat bagi orang yang menjalaninya dan orang yang berinteraksi dengannya, apakah yang berinteraksi itu manusia atau yang bukan manusia. Saya sering berguru begini, ada seorang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa pada siapapun, jangankan anaknya dan istrinya, kucingnya pun itu diberi kasih sayangnya, sehingga kucingnya pun
dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga kucing yang dipelihara pun menjadi kucing yang sehat, kucing yang betul-betul mendapatkan manfaat dari dirinya. Tanaman-tanaman yang dipeliharanya di tamannya juga menjadi tanaman yang bagus-bagus, indah, karena apa? Ditata dengan sedemikian baiknya, dengan sedemikian indahnya, dan kemudian dirawat dengan sebaik-baiknya karena dia menyayangi tanaman itu, sehingga hidupnya dikatakan penuh berkah, bukan hanya pada dirinya, pada orang lain yang berinteraksi dengannya, dan juga pada tanaman dan binatang yang dipeliharanya, dan bahkan dimanapun dia akan memberi manfaat. Nah, ini ciri muslim yang baik, karena keberimanannya tumbuh menjadi keberimanan yang menyejarah di dalam hidupnya, sehingga hidupnya itu memberi manfaat pada siapapun, dimanapun, dengan apapun. Saya selalu diingatkan oleh teman-teman saya, Pak Musid, kita beri berkah. Saya kata yang beri berkah Allah, tapi kita ini adalah orang yang pada saat ketika Allah memberi sesuatu yang penuh berkah, kita akan bisa memberi manfaat pada siapapun, tidak hanya pada diri kita, tetapi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, ketika kita berinteraksi. Nah, saya juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sekecil apapun, ya, sekualitas apapun, ya, sesedikit apapun ilmu yang saya miliki itu benar-benar menjadi ilmu yang penuh berkah untuk diri saya dan untuk semua orang yang bisa berinteraksi dan mau berinteraksi dengan saya, termasuk pada pagi hari ini dan pada saat-saat yang lain. Saya beri pengajian itu dengan satu niat, mudah-mudahan ilmu yang diberikan Allah pada diri saya itu memberikan nilai tambah pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Amin. Saya memang orang awam, ya, saya orang dalam beberapa hal yang terkait dengan apa yang saya ceramahkan itu terus terang saja saya masih perlu banyak belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Indonesia, belajar ilmu agama, dan belajar untuk mengkomunikasikan apa yang saya punyai untuk saya sampaikan pada orang lain, dimanapun dan kapanpun, termasuk di forum yang mulia seperti ini. Dan apapun kritik dari siapapun pada diri saya akan saya terima dengan lapang dada dan saya renungkan, dan mudah-mudahan saya akan bisa menjadi semakin baik dengan kritik-kritik yang diberikan oleh siapapun kepada diri saya. Amin. Kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita bicara berkah, sampai kemudian ada pertanyaan bagaimana menggapai hidup penuh berkah, saya ingat ketika saya membaca salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Ya, saya kutip saja satu ayat. Nah, ini padahal ayat ini berangkai dengan ayat yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dan seterusnya, nanti bisa kita baca. Ada rangkaian kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapapun yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, saya berpikir begini, ada orang kaya itu akan semakin jadi kaya karena bersedekah atau berinfak untuk siapapun yang diberi oleh dirinya. Ketika dia berzakat itu hartanya tidak berkurang, karena Allah akan mengganti apa yang dia keluarkan karena Allah dengan ganti yang lebih bernilai. Demikian juga para pejabat, para pemimpin, para penguasa. Kalau jabatannya itu mereka gunakan untuk berbuat bagi para rakyatnya, bagi siapapun yang mestinya dia beri manfaat dari jabatannya itu, dan dengan tindakan mereka itu rakyat pun semakin makmur, semakin sejahtera, semakin bahagia dengan apa yang mereka berikan pada rakyat, maka sesungguhnya pejabat itu, penguasa itu, pemimpin itu dapat dikatakan telah berbuat sesuatu yang tepat. Karena apapun yang diberikan itu akan diberi balasan Allah dengan balasan yang lebih bernilai. Dia telah mendapatkan hidup
penuh berkah dengan jabatan mereka. Akan saya katakan dengan bahasa yang tegas, orang miskin pun juga bisa mendapatkan berkah. Bahkan bisa jadi lebih banyak berkah yang daripada yang didapatkan orang kaya ketika orang miskin itu punya sikap sabar. Di dalam kemiskinannya dia tetap bisa berbuat baik, bisa bersikap istiqomah dengan selalu taat dalam beribadah pada Allah, maka sesungguhnya orang miskin itu dikatakan telah mendapatkan berkah. Dan puncak keberkahan itu dirasakan oleh orang miskin di akhirat nanti, di mana Allah akan masukkan mereka ke dalam surga lebih awal daripada orang kaya karena tidak ada hisab terkait dengan harta mereka seperti hisab yang terkena pada orang-orang kaya. Nah, dalam kaitannya dengan ini saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga oleh Imam Muslim, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Yang hadis ini berasal dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, dia mengatakan, ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya'a yaumal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifan." Sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin mereka akan mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Kata 40 tahun sebelum orang kaya itu dimaknai oleh para ulama sebagai waktu yang relatif. Ya, waktu yang relatif. Yang pada saatnya kemudian dikatakan lebih dahulu, betul-betul lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya. Karena apa? Mereka punya sikap sabar ketika berada dalam kesulitan, sehingga ketika sabar itu ada pada dirinya, dia tetap menjadi orang yang bersikap istiqomah di dalam ketaatannya kepada Allah meskipun dalam keadaan miskin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini banyak orang punya harapan agar selalu diliputi berkah. Dan biasanya orang berpikir bahwa hidup penuh berkah itu selalu disamakan atau diidentikan dengan hal yang bersifat material, materi atau keduniaan. Ada orang yang beranggapan kalau harta benda itu dikatakan penuh berkah, setiap hari harus bertambah. Wah, tambah terus, itu dikatakan penuh berkah. Kalau ada orang naik jabatannya, luas kesuasaannya dan banyak pengikutnya, dikatakan hidupnya berkah, penuh berkah. Padahal tidak selalu seperti itu. Para ulama memberikan pengertian dengan makna berkah, yaitu al-barakah itu berarti ziyadatul khair. Artinya berkah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan. Nah, dari pengertian ini bisa kita pahami dengan jelas bahwa apapun yang kita terima ataupun yang kita lakukan yang menyebabkan nilai kebaikan kita itu bertambah, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah, sungguhnya kita sudah mendapatkan berkah secara otomatis. Jadi tidak harus kembali dengan yang bersifat materi. Harta yang penuh berkah itu bisa jadi ketika kita sedekahkan, kita infakkan, kita gunakan untuk berzakat, tidak kembali dalam bentuk uang cash, tetapi berupa ketenangan hidup, kenyamanan, dan keizinan Allah untuk mendapatkan peluang bagi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi semakin lama kita akan semakin taat, semakin nyaman dalam beribadah, dan semakin menikmati ibadah kita kepada Allah, sehingga cinta kita kepada Allah itu semakin kokoh, dan kita pun akan mendapatkan cinta dari Allah dalam bentuk mendapatkan ketenangan hidup di dunia. Dan insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah dengan zakat, infak, dan sedekah kita itu. Nah, pertambahannya nilai kebaikan itu artinya bertambah nilai manfaat bagi diri kita dan bahkan bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita. Sehingga ketika kita punya harta yang banyak, kemudian kita bisa membantu orang yang membutuhkan dengan harta kita itu, sehingga harta kita itu bisa dimanfaatkan, memberi manfaat pada orang lain di samping diri kita, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan berkah di dalam hidup kita dengan harta kita. Termasuk manfaat untuk kita di antara yang bisa kita rasakan ketika kita bisa tercegah dari bala, dari ujian-ujian, jauh dari penyakit, hidup kita makin tenteram, dan insya Allah rezeki itu akan semakin bertambah menjadi berlipat ganda. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran menjadi 700 kali lipat. Itu tidak harus diartikan dengan pengertian materi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa kiat-kiat yang harus kita pilih agar kita selalu mendapatkan hidup penuh berkah ini? Saya pernah diberi kiriman buku oleh sahabat saya itu, Muhammad Husnaini, yang sekarang sedang menyelesaikan program doktoralnya di Malaysia, di IAIUF. Sebuah buku yang judulnya itu Hidup
penuh berkah. Saya baca sampai tuntas dan apa yang saya baca itu mirip dengan apa yang sudah saya baca. Ya, ada sesuatu yang kemudian saya dapatkan lebih dari apa yang pernah saya dapatkan, tetapi substansinya sama. Nah, agar kita selalu mendapatkan hidup berkah di dunia ini, itu ada kiat-kiatnya. Ya, ini saya coba untuk saya petakan aja. Minimal ada 5 hal yang menurut saya itu bisa saya sampaikan pada siapapun. Dan ini juga bukan hanya sekedar hasil bacaan saya, tapi pengalaman hidup saya. Yang pertama, pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang halal dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Jadi lakukan semua yang halal, yang memang layak atau pantas kita lakukan berdasarkan syariat Islam. Syariat aturan dari Allah. Sehingga ketika kita itu mau berbuat sesuatu, pikirkan dengan baik-baik. Kira-kira ini adalah sesuatu yang halal atau tidak. Gitu, kira-kira seperti itu. Yang kedua, awali semua aktivitas yang kita lakukan dengan cara membaca basmalah. Karena kita selalu akan mengaitkan apapun yang kita lakukan itu dengan Allah. Saya berniat untuk melakukan apapun karena Allah. Nah, ketika kemudian luruskan niat kita, ini berniatlah dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang semata-mata bertindak untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan di dalam bertindak karena Allah, bukan karena yang lain. Ini sikap tauhid kita. Yang keempat, lakukan semua itu dengan ilmu agar aktivitas yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan sempurna. Jadi kita itu perlu bekal iman dan ilmu sehingga niat kita lurus dan tindakan kita itu bisa kita pertanggungjawabkan karena kita punya ilmunya. Yang kelima, banyaklah berdoa agar semua yang kita lakukan itu mendatangkan berkah yang berlimpah dari Allah, karena Allah mengizinkan untuk melakukannya dan memberikan ridho terhadap apapun yang kita lakukan. Termasuk setiap hari saya katakan dengan tahmid saya, dan mudah-mudahan dengan tahmid itu saya bisa bersyukur pada Allah, dan pada saatnya apapun yang kita lakukan benar-benar mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah dengan ridhonya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak hal yang bisa saya sampaikan, tetapi singkat kata, marilah kita maknai hidup ini. Ini kekayaan spiritual yang harus kita miliki. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Insya Allah dengan sikap itu akan membawa diri kita menjadi orang yang mampu memanfaatkan apapun yang diberikan Allah pada diri kita, sehingga apapun yang kita miliki itu memiliki nilai tambah pada hidup kita, karena kita merasa tenang dengan pemberian dari Allah. Mari saya katakan, sikap qanaah itu akan memberikan berkah pada diri kita, karena apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang nyaman. Saya pernah dikritik oleh mahasiswa saya, Pak, kenapa Pak berjalan itu nggak naik mobil atau motor? Ya, saya ingin berjalan, dan saya bersyukur pasti bisa berjalan. Banyak orang yang sakit nggak bisa berjalan. Andai kata nanti pada saatnya saya hanya bisa duduk, tidak bisa berjalan, karena bisa merangkak misalnya, saya pun harus bersyukur masih bisa merangkak. Saya masih ingat cerita tentang Nabi Ayub, sakit parah dan hanya bisa berkata-kata dengan doa-doanya, sehingga dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ridho kau berikan apapun yang kau berikan pada diri saya dengan sakit saya, tapi jangan sampai kau jadikan lisanku itu keluh untuk berdoa kepadamu, dan jadikan hatiku itu tetap bersih untuk mengingatmu. Jadi kira-kira doanya seperti itu maknanya. Jadi hati yang bersih dan lisan yang selalu berzikir Allah itu akan memberikan nilai tambah. Dan pada saat Nabi Ayub diberi kesembuhan Allah, dia bersyukur, dan dia yakin semua itu datang dari Allah, sehingga apapun yang datang dari Allah kita syukuri. Lalu ketika kita mendapatkan kelebihan, jangan pernah kita sombong, karena betapapun kelebihan itu dari Allah, dan pada saatnya kita manfaatkan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun, bukan hanya untuk kita, tapi juga pada siapapun yang berinteraksi dengan kita, sehingga kita itu tidak hanya memberi manfaat pada diri kita sendiri, tapi lingkungan kita pun akan merasakan manfaatnya, sehingga kita dikatakan memberi berkah, karena apa yang diberikan Allah pada diri kita itu bisa memberi nilai tambah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk siapapun yang berinteraksi dengan kita. Termasuk pagi ini, insya Allah saya ingin apa yang diberikan Allah berupa ilmu yang serba sedikit itu bisa beri nilai tambah pada diri saya dan siapapun yang mau berinteraksi dengan diri saya pada hari ini. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, monggo kita mulai hidup kita itu dengan cara yang terbaik,
berikan yang terbaik untuk siapapun dengan apa yang kita miliki, dan mudah-mudahan apa yang kita miliki yang selalu kita sikapi dengan sikap yang tepat akan memberikan nilai tambah pada diri kita dan semua orang, dan bahkan tidak hanya orang tetapi makhluk Allah yang berinteraksi dengan kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah akan berikan yang terbaik ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh perilaku kita di dunia, sehingga kita di akhirat mendapatkan maghfirah dan rahmatnya dan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah pada diri kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.